Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Michael Kosasi dengan NIM 081911733068 dari Prodi Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Ingin memaparkan tentang smartphone, PC, dan bahasa pemrograman dalam rangka untuk memenuhi ujian tengah semester pemrograman komputer. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan tentang PC dan smartphone. Oke, untuk yang pertama yaitu PC atau komputer merupakan alat yang digunakan untuk mengolah data menurut perintah yang telah dirumuskan. Komputer dapat didefinisikan sebagai alat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program, data, dan prosedur yang telah dirumuskan. Untuk komputer ini, saya rasa tidak asing bagi teman-teman karena merupakan bagian dari kehidupan perkuliahan kita. Apapun tugas yang kita lakukan biasanya kita gunakan di komputer ini, apalagi teman-teman yang mengemban kuliah IT dan programming. Oke, selanjutnya ada bagian peripheral PC, yaitu yang pertama ada input device, yang kedua ada process device, dan yang ketiga ada output device. Untuk input device, dapat kita lihat beberapa contoh seperti mouse, yang berfungsi untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Yang kedua yaitu keyboard, yang merupakan unit input yang berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan dan membuka file. Lalu ada mikrofon yang berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer dan untuk berbicara saat sedang chatting. Seperti yang sedang saya gunakan untuk merekam suara saya. Oke, berikutnya ada disk drive, yaitu sebuah optical disk drive berfungsi untuk memasukkan CD atau DVD yang biasanya untuk mengcopy data, menginstal program, ataupun bisa untuk menonton film. Lalu ada webcam yang berfungsi untuk mengambil gambar atau video untuk ditransfer ke internet. Untuk webcam ini sendiri sepertinya teman-teman bisa lihat seperti yang saya pakai sekarang ini, tapi ini webcam yang merupakan bawaan dari laptop saya ya. Oke, berikutnya ada proses device. Yang pertama ada RAM yang berfungsi untuk menyimpan data sementara dari suatu program yang sedang kita jalankan dan data-data tersebut dapat diakses secara acak atau random. Yang kedua ada VGA yang berfungsi untuk memproses semua grafis yang akan ditampilkan pada layar komputer dan mampu untuk menerjemahkan sebuah output dari komputer ke monitor. Yang berikutnya ada prosesor yang berfungsi sebagai otak pemroses dan pusat pengendali berbagai perangkat lain sehingga komputer dapat bekerja satu dengan lainnya. Berikutnya ada hard disk drive atau yang tadi sempat kita singgung yaitu disk drive yang berfungsi menjalankan seluruh sistem operasi dan mekanisme kerja kantor serta menyimpan data dan informasi. Lalu ada sound card yang berfungsi sebagai pengolah data berupa audio atau suara dan sebagai penghubung alat input atau output suara ke komputer. Lalu ada output device yang terdiri dari monitor, yaitu perangkat output yang menampilkan gambar, teks, dan video. Lalu ada speaker, yang adalah perangkat keras output yang terhubung ke komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan suara. Lalu ada headphone, perangkat keras output yang dihubungkan komputer melalui kabel jack audio. Setelah itu, kita akan membahas tentang smartphone. Smartphone adalah telepon seluler yang dilengkapi dengan prosesor mikro, memori, tampilan layar, dan modem built-in. Smartphone adalah kombinasi fungsi dari personal digital,
Personal Digital Assistant atau PDA atau Pocket Personal Computer Pocket PC dengan telepon. Dirujuk dari Sawyer dan Ann Williams dari tahun 2011. Oke, komponen-komponen dari smartphone ini sendiri ada hardware, yaitu perangkat keras. Perangkat keras yang terdapat pada telepon seluler atau smartphone antara lain, yang pertama komponen tenaga atau baterai, IC power, IC charging, transistor dan regulator. Yang kedua, komponen penyimpan data, IC flash, IC RAM, MMC. Komponen pengatur atau pengolah, IC CPU, IC audio, IC RF. Yang keempat ada komponen sinyal, VCO, kristal 26 MHz, IC PA, switch antena. Lalu komponen input seperti keypad, plug-in, dan mikrofon. Yang terakhir ada komponen output yang berupa LCD, speaker, dan buzzer. Oke, setelah itu kita akan membahas tentang sistem operasi yang terdapat pada PC dan juga smartphone. Sistem operasi pada PC dapat kita lihat. Yang pertama ada keluarga Microsoft Windows yang antara lain terdiri dari Windows Desktop Environment versi 1.x hingga versi 3.x, Windows 9X yang terdiri dari Windows 95, 98, dan Windows ME, dan Windows NT, seperti Windows NT 3X, 3.x, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 yang dirilis pada 2009, dan Windows Orient yang akan dirilis pada tahun 2014. Untuk sistem operasi yang saya gunakan sendiri adalah Windows 10 yang sekarang sepertinya sudah marak digunakan pada PC sekarang. Lalu ada keluarga Unix yang merupakan menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX seperti SCO Unix, keluarga BSD atau Berkeley Software Distribution, GNU atau Linux, Mac OS atau X berbasis kernel BSD yang dimodifikasi dan dikenal dengan nama Darwin, dan GNU atau Hurt. Lalu ada Mac OS adalah sistem operasi untuk komputer keluaran Apple yang biasa disebut Mac atau Macintosh. Lalu ada sistem operasi pada smartphone, salah satunya ada Windows Mobile, yaitu sistem operasi seluler yang ditawarkan oleh Microsoft. Lalu ada WebOS, sistem operasi seluler yang berbasis Linux. Awalnya dikembangkan oleh Palm, namun diakuisisi oleh HP di kemudian hari. Lalu ada Symbian OS, sistem operasi tak bebas yang dikembangkan oleh Symbian Limited, yang dirancang untuk digunakan pada perangkat seluler. iOS, yaitu sistem operasi seluler buatan Apple yang bekerja pada iPhone, iPod, dan iPad. Lalu ada Android, yaitu sistem operasi seluler buatan Google. Dewasa ini yang sering kita jumpai adalah sistem operasi Android dan iOS. Oke. Berikutnya ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman menurut tingkat kedekatannya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama bahasa mesin, yang memberikan perintah pada komputer dengan memakai kode bahasa biner. Yang kedua, ada bahasa tingkat rendah, memberikan perintah pada komputer dengan memakai kode singkat. Lalu yang ketiga, bahasa tingkat menengah, yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia. Yang keempat, yaitu bahasa tingkat tinggi yang sudah memakai instruksi yang berasal dari unsur kata-kata bahasa manusia. Lalu ada kompilasi dan interpretasi. Kompilasi adalah pengonversian kode sumber dengan membaca keseluruhan kode untuk memastikan tidak ada kesalahan lagi. Program yang menjalankannya kompilator.
Lalu ada interpretasi adalah pengkonversian kode sumber dengan membaca baris demi baris dari kode tersebut. Lalu ada struktur dasar dalam bahasa pemrograman, yaitu yang pertama struktur runtutan, yaitu struktur algoritma paling dasar yang berisi rangkaian instruksi yang diproses secara sekuensial. Yang kedua, ada struktur perulangan, yaitu struktur algoritma yang menjalankan perintah secara berulang-ulang hingga pada suatu kondisi di mana syarat untuk perulangannya sudah tidak terpenuhi kembali. Yang ketiga, ada struktur percabangan, yaitu struktur algoritma yang menjalankan beberapa pilihan keputusan yang disesuaikan dengan syarat atau kondisi yang dikehendaki. Lalu kita akan membahas tentang jenis-jenis bahasa dari bahasa pemrograman. Untuk yang pertama ada bahasa pemrograman PHP, yaitu bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk pengembangan web. Dirumuskan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995, PHP juga bisa digunakan sebagai bahasa pemrograman umum. Lalu berikutnya ada bahasa pemrograman JSP. JSP atau Java Server Page adalah suatu teknologi web berbasis bahasa pemrograman Java dan berjalan pada platform Java. Teknologi JSP menyediakan cara yang lebih mudah dan cepat dalam membuat halaman-halaman web yang menampilkan isi secara dinamik dan bekerja dengan berbagai macam web server, application server, browser, dan development tool. Berikutnya ada bahasa pemrograman ASP, Active Server Page, atau ASP adalah salah satu bahasa pemrograman web untuk menciptakan halaman web yang dinamis. ASP merupakan salah satu produk teknologi yang disediakan oleh Microsoft yang berfungsi untuk memudahkan pembuatan aplikasi-aplikasi web server. Hal ini dimungkinkan dengan menggabungkan komponen-komponen HTML dengan VBScript. Oke, lanjut ke bahasa pemrograman C, yaitu sebuah bahasa pemrograman komputer yang bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi. General Purpose Programming Language. Bahasa pemrograman C paling cocok merancang aplikasi yang berhubungan langsung dengan sistem operasi dan hardware. Lalu ada bahasa pemrograman C++ yang merupakan bahasa pemrograman perkembangan dari bahasa C. Pada awalnya, bahasa tersebut dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan pada sistem Unix. Pada perkembangannya, versi ANSI atau American National Standard Institute, bahasa pemrograman C menjadi versi dominan. Oke, sekian dari pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap ataupun yang menyinggung perasaan. Terima kasih telah melihat dan memperhatikan presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.